Puji, hormat, dan syukur senantiasa kami naikkan ya Tuhan. Di cerahnya pagi ini, Minggu 30 Agustus 2020, di penghujung bulan, kami bersyukur masih diberi kesempatan menikmati hidup pemberian Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum tuntas dan selesai di tengah-tengah kehidupan kami, baik bagian dari bangsa ini maupun dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan gereja dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena dimampukan untuk beribadah secara langsung. Meskipun ada saudara-saudara kami yang belum bisa mewujudkannya. Semua karena kasih Tuhan. Dan biarlah lewat puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, bagian dari rasa syukur kami nyatakan. Kini tiba saatnya ya Tuhan, kami membuka hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, untuk mendengar tidak sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan hati dan kehidupan kami. Sehingga firman yang kami dengar pagi ini tidak berlalu sia-sia. Menjadi bagian dari kehidupan yang harus kami wujudkan sebagai pengikut Kristus. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya dimampukan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Injil Matius 16. Matius 16 ayatnya 21 sampai 28. Matius 16 ayatnya 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja
dalam kerajaannya. Demikianlah firman Allah, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersyukur ya, masih bisa merasakan hangatnya cahaya sinar matahari. Bahkan bersyukur karena bisa beribadah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Serius, luar biasa. Ya, kadang kita itu jatuh pada kelatahan. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebetulnya tidak luar biasa. Nah, tema pagi ini, ya, tema yang menarik, yang saya yakin pulang dari gereja ini, Bapak Ibu pasti mau berubah. Kalau tidak berubah, kebangetan, saya katakan. Temanya adalah menjadi pengikut Kristus yang berani. Wah, ini tema yang provokatif ya, tapi provokatif yang positif. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan pendiri bangsa ini, salah satunya yaitu Pak Karno, presiden kita yang pertama. Jangan melupakan sejarah, jas merah. Secara nasional, secara bangsa, kita diajak untuk tidak melupakan sejarah. Tetapi pagi ini saya berfokus secara personal. Sejarah hidup kita, hubungan kita kepada Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kalau kita mau sejarah latar belakang kita renungkan, hidup kita itu akan tertata. Nah, kalau tema ini mengajak kita untuk berani menjadi pengikut Kristus, ya, menjadi pengikut Kristus yang berani, pertanyaannya berani yang bagaimana? Berani yang seperti apa? Dan saya mengajak untuk mengingat, pertama kali kekristenan itu terjadi di ibu kota provinsi Syria yang namanya Antiokhia. Di Antiokhia itulah pengikut Kristus, murid-murid Yesus disebut Kristen. Dan sebutan itu adalah sebutan bukan kehormatan. Sebutan itu adalah olok-olok penghinaan. Jadi di Antiokhia waktu itu yang merupakan jajahan Roma, pengikut Kristus itu dianggap aneh, dianggap bodoh. Saya mencatat 3 hal. Kenapa pengikut Kristus waktu itu dianggap aneh dan tidak masuk akal, bahkan dianggap bodoh. Jadi masyarakat Antiokhia pada waktu itu hidupnya bebas. Tiada hari tanpa pesta, tiada hari tanpa mengikuti hawa nafsu hedonisme, memuaskan keinginan daging. Tetapi pengikut Kristus waktu itu kok aneh, tidak mau. Nah ini. Jadi orang-orang Antiokhia melihat murid-murid Yesus, pengikut Kristus itu orang-orang yang aneh, bahkan dianggap bodoh. Kemudian berkaitan dengan ajaran. Ajaran yang terjadi waktu itu, orang-orang Antiokhia itu orang kafir. Dalam pengertian, orang yang memiliki banyak Tuhan. Tuhannya T-nya kecil, dewa-dewa. Banyak ajaran. Tetapi pengikut Kristus hanya berpusat pada satu Tuhan, sehingga kehidupannya mereka mengendalikan diri, ada pengendalian diri. Tidak ikut ombak kehidupan yang ada di Antiokhia. Sehingga dicap, ini orang-orang bodoh. Makanya dalam Alkitab kita sering mendengar bahwa kalau kita mengikut Kristus itu, bagi dunia dianggap bodoh, itu ada sejarahnya di Antiokhia.
Kemudian orang Kristen pada waktu itu, kalau kita melihat hinaan, olok-olok, bahkan disepelekan oleh orang-orang yang ada di Antiokhia itu, bukan menjadikan sakit hati atau kemudian menjadikan lemah atau menjadikan minder. Mereka justru dengan kasih yang diajarkan Kristus merasa terhormat. Terhormat bukan apa yang ada dalam dirinya, karena merasa saya apapun yang terjadi, saya bersama Kristus. Itu yang membuat mereka merasa terhormat. Sehingga segala penghinaan, segala hal-hal yang mencederai mereka tidak membuat kehilangan arah hidup mereka. Nah, itu sejarahnya. Lalu apa kesimpulannya yang pertama? Kesimpulan yang pertama, menjadi pengikut Kristus itu harus berani tampil. Halo? Kalau enggak ada yang jawab, pulang jam 11. Harus berani tampil beda. Bukan karena pakai kalung salib, wah kemana-mana salibnya kelihatan. Bukan. Kemudian kelihatan jaim. Wah sopan, tapi kayak gitiran. Bukan sekedar harfiah. Berani tampil beda di tengah-tengah arus ombak. Dunia yang menenggelamkan. Kalau yang lain korupsi, kita jangan korupsi. Yang lain selingkuh. Ya, mulai toh. Mulai jawabnya agak apa toh? Harus berani setia kepada pasangan. Ya, harus berani. Ya. Makanya berbahagialah pasangan yang pasangannya takut akan Tuhan. Mau dilepas kemanapun tenang, ya kan? Harus berani tampil beda. Beda bukan dalam pengertian fisik, penampilan atau gaya hidup, tetapi pondasi hidup. Tampil beda. Kemudian yang kedua, berani dalam hal apa? Berani membayar harga. Ada harga yang harus kita berikan untuk Tuhan. Ya. Kita itu cenderung maunya gratis ya. Kalau gratis itu kan seneng. Ada yang traktir. Ya kan? Harus berani bayar harga. Apa bayar harganya? Karena keselamatan itu anugerah, gratis memang. Tetapi untuk menjaga keselamatan itu tidak lepas dari kita harus berani bayar harga. Apa harganya? Apa yang dikatakan dalam bacaan pagi ini, kita akan melihat syarat-syarat mengikut Kristus. Itu yang harus kita bayar. Ya karena kita sudah beroleh keselamatan yang gratis itu, supaya kita rasa syukur kita jaga dengan bayar harga. Ada yang menarik. Apa yang dilakukan Petrus? Itu gambaran umat manusia. Gambaran kita mungkin. Kita hanya berpikir untuk diri sendiri. Bukan berpikir seperti Allah yang pikirkan untuk kita. Betul? Contoh, kalau Bapak Ibu doa malam hari, siapa yang didoakan? Paling jauh cucu. Anak, mantu, terus? Pernahkah kita juga bergumul untuk kehidupan para pelayan Tuhan? Pengkabar Injil, kehidupan gereja kita, gereja yang tertatih-tatih, atau gereja yang lupa diri karena kekayaannya, ada juga. Pernahkah kita juga ambil bagian mendoakan kekristenan itu bisa mewarnai dalam kehidupan bangsa ini? Jauh, karena biasanya kalau sudah sampai pada cucu, terima kasih Tuhan, jagailah rumah kami. Amin. Wah, Tuhan malah suruh penjaga. Ya, kayak satpam. Kita tidur pulas.
Tuhan yang jaga. Itu yang terjadi, kita memikirkan, artinya berpusat pada diri sendiri. Harga yang harus dibayar, tidak lagi kita hanya berpusat pada diri sendiri. Satu. Kemudian kalau kita lihat Petrus, itu juga gambaran kita. Seringkali kita tidak mau ambil bagian apa yang Tuhan minta. Tuhan minta kita menjadi apa? Garam dan terang. Kita tidak mau repot. Ya, sudah selamat tapi tidak mau repot. Ya kan? Untung saya namanya selamat. Walu ya. Sudah selamat tapi tidak mau repot. Wah, ini kebangetan ya. Mari kita repot untuk Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu besok itu kita masih hidup atau tidak. Kita pikir kalau kita sehat itu safety, semua safety. Belum tentu. Selagi Tuhan beri waktu, mari kita repot untuk Tuhan. Makanya dalam persiapan khotbah kemarin, saya berbicara legan golek. Iya. Tapi dalam arti yang positif ya. Jadi orang Kristen itu harus berani seperti legan golek momongan. Yang lain duduk manis lihat sinetron, kita mungkin cawe-cawe memikirkan apa yang bisa gereja lakukan. Tidak omdu, hanya omong doang. Semua orang bisa kalau omdu. Tuhan pengen. Ya. Kalau garam itu tidak ada rasanya kan diinjak orang. Tuhan pengen kita menjadi garam. Tuhan pengen kita menjadi terang. Apapun pekerjaan kita, apapun yang bisa kita lakukan, mari tugas panggilan kita menjadi garam dan terang itu kita wujudkan sesuai porsi kita. Enggak bisa semua jadi pendeta, enggak bisa semua jadi majelis. Masing-masing Tuhan berikan porsinya menurut kita. Jadi ada lagu yang asing mungkin bagi kita, NKB, saya lupa nomor berapa. Sudahkah yang terbaik? Masih ingat Mbak? Ini mungkin ya. Sudahkah yang terbaik kita berikan pada Tuhan? Kadang kita kalau untuk Tuhan itu bayar harga waktu saja. Ya, untuk waktu saja kita awal ya, itu bagian dari membayar harga. Kenapa kalau ke gereja mesti terlambat? Dipertahankan lagi. Ini gaya hidup saya Pak, style saya harus terlambat biar dilihat orang. Wah saya, ya kan? Kalau saya tidak terlambat bukan saya, ya repot. Untuk bayar waktu saja kita awal untuk Tuhan, seminggu sekali padahal. Ya saya paling sedih kalau banyak jemaat yang terlambat ke gereja. Tapi kalau ke stasiun buru-buru, ya karena takut ketinggalan. Ya jadi lebih takut ketinggalan kereta daripada takut sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang berani itu satu, berani tampil beda. Kemudian yang kedua, berani membayar harga. Kita harus tinggalkan kehidupan pola lama kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kadang kita ini kebangetan di hadapan Tuhan. Maunya yang terbaik dari Tuhan. Tapi kita tidak mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Maunya diberkati Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mau berpikir apa yang diberikan untuk Tuhan lewat kehidupan kita. Mari, pagi ini kita pulang dengan cara pandang yang baru. Saya orang Kristen, pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia yang hedonis, di tengah-tengah arus ombak kehidupan dunia yang menghalalkan segala cara, kita punya gaya hidup sendiri, gaya hidup pengikut Kristus. Selamat merenungkan dan selamat menjadi pribadi yang berani, pengikut Kristus yang berani. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.